Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan hari ini berjudul Kuasa dari Hidup yang Berserah. Ini terinspirasi dari Watchman Nee ya. Ayat hari ini dari Yohanes 12 ayat 24. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ada sebuah misteri dalam kehidupan Kristen yang hanya ditemukan oleh mereka yang hidup dalam penyerahan total. Tuhan tidak memanggil kita pertama-tama untuk melayani lebih baik, melakukan lebih banyak, atau mengumpulkan banyak pengetahuan rohani. Ia memanggil kita untuk menyerah, untuk meletakkan kehidupan diri sendiri agar kehidupan Kristus dapat dinyatakan sepenuhnya melalui kita. Banyak orang percaya memiliki niat yang baik, namun hidup dalam frustrasi karena mereka ingin melihat buah rohani tanpa menerima proses ilahi yang menghasilkan buah itu. Watchman Nee selalu menekankan bahwa buah tidak lahir dari usaha semata, melainkan dari kematian terhadap diri, dari penyerahan kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam batin. Pecahnya manusia luar ya. Setiap orang percaya memiliki dua bagian dalam dirinya, teman-teman. Manusia luar, yaitu kekuatan diri, logika sendiri, emosi, ambisi, dan pendapat pribadi. Dan yang kedua, manusia batin, roh yang telah dilahirkan kembali, tempat Kristus berdiam. Manusia luar harus dipecahkan agar manusia batin dapat dilepaskan. Pemecahan ini bukan penghukuman. Ini adalah persiapan. Tuhan memakai keadaan hubungan, penundaan, dan kekecewaan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Ketika kita terus berpegang pada kendali, Ia dengan sabar membawa kita ke ujung kemampuan kita sendiri. Dan di sanalah kita mulai memahami bahwa penyerahan bukanlah kekalahan, melainkan awal dari kebebasan rohani yang sejati. Benih tidak pernah berdebat dengan tanah. Ia menyerah. Dan dalam penyerahan itu, ia berlipat ganda. Begitulah seharusnya kita. Menyerah kepada kepemimpinan Kristus. Penyerahan berarti berkata, Tuhan, aku mempercayai Engkau lebih daripada aku mempercayai diriku sendiri. Penyerahan bukan hanya meninggalkan dosa. Penyerahan berarti meninggalkan kedudukan diri. Watchman Nee sering mengingatkan bahwa Kristus tidak hanya harus menjadi juru selamat. Ia harus menjadi Tuan. Tuan atas keputusan kita. Tuan atas keinginan kita. Tuan atas waktu kita. Tuan atas masa depan kita. Ketika Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuan, bukan hanya dalam pengakuan bibir, kita masuk ke dalam kehidupan ketergantungan yang penuh damai. Kita berhenti berjuang, membuat hidup berjalan menurut kekuatan sendiri. Kita belajar menunggu, mendengar, dan taat dengan hati yang sederhana. Perhentian yang mengikuti penyerahan. Ada perhentian yang tidak bisa didapat melalui usaha. Perhentian itu hanya muncul ketika kita berhenti melawan tangan Tuhan. Sebagian orang menyerahkan sebagian dari hidupnya, tetapi masih menggenggam erat apa yang mereka takut kehilangan. Namun damai sejati datang ketika segala sesuatu diletakkan di atas mezbah. Ketika hati benar-benar menyerah, badai di dalam akan tenang, dan hadirat Kristus menjadi kekuatan, hikmat, dan penuntun kita. Orang yang menyerah akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Ia ingin menggantikannya dengan dirinya sendiri. Ia tidak pernah memecahkan kecuali untuk melepaskan kehidupan. Ia tidak pernah meminta penyerahan kecuali untuk membawa kita masuk ke pengalaman yang lebih dalam akan kepenuhannya. Buah dari hidup yang berserah. Hidup yang berserah menjadi bejana yang dapat dipercaya Tuhan, karena tidak lagi bersandar pada hikmat sendiri. Saluran kehidupan ilahi karena manusia luar tidak lagi menghalangi manusia batin. Kesaksian Kristus karena penyerahan melahirkan kerendahan hati, kelembutan, dan otoritas rohani.
menjadi berkat bagi sesama, karena kehidupan Kristus mengalir tanpa hambatan melalui hati yang mau tunduk. Pelayanan sejati bukanlah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan melalui kita ketika diri kita tidak lagi menjadi penghalang. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, aku membawa seluruh hidupku di hadapan-Mu, kehendakku, mimpiku, kekuatanku, rencanaku. Pecahkan apa yang harus dipecahkan, sucikan apa yang harus disucikan, dan singkirkan apa yang menghalangi kehidupan Kristus dalam diriku. Ajarku keindahan penyerahan. Ajarku percaya ketika aku tidak mengerti. Ajarku tunduk ketika dagingku ingin mengendalikan. Hiduplah dalam diriku, agar hanya Kristus yang terlihat, dikenal dan dimuliakan. Amin. Ya, thank you friends. May you have a blessed Friday and a blessed weekend ya. Kita ketemu lagi hari Senin, oke? God bless you. Bye.